bersamaan bertumbukan. Itu tidak mungkin, ya. Secara statistik tidak mungkin. Ya. Pasti dia terdiri atas reaksi kecil-kecil. Satu amino 4 bereaksi sama satu Fe, menghasilkan zat lain. Zat lain bereaksi sama Fe lagi, dan seterusnya. Ya. Bapak belum di-record. Ya, ini saya baru saya record. Iya, Pak. Saya baru ingat, ya. Jadi, secara umum, reaksi kimia mayoritas tidak terjadi dalam satu tahap, ya, kecuali reaksi sederhana. Ada reaksi tahap, ya. Misalkan contohnya, nanti kalau di kimia organik, teman-teman akan belajar suatu reaksi namanya SN2. Contoh, ya, tipenya adalah misalkan kita punya OH- bereaksi dengan CH3Cl, menghasilkan alkohol dan ion Cl. Ini satu tahap, ya. Dan ini wajar, ini kan satu ya. Peluang mereka tumbuhkan itu gede, ya, karena cuma 1 lawan 1. Tapi kalau 2 lawan 1 atau 3 atom itu udah tidak mungkin satu tahap, sangat kecil, ya, seperti itu. Bahkan 1 lawan 1 pun ada yang dia tidak satu tahap. Misalkan nanti teman-teman akan ketemu reaksinya sangat mirip, ya. OH- ketemu dengan CH3 kayak gini. Ini nanti kita akan belajar pengantar kimia organik, ya. Jadi jangan terlalu ribet dengan ininya, strukturnya. Menghasilkan Cl- sama CH3C. Ini cuma contoh aja. Ya, ini namanya tersier butil klorida, menghasilkan tersier butil alkohol. Ini tidak berlangsung dalam satu tahap. Padahal cuma 1 dan 1 juga. 1 mirip lagi. Tapi ini tidak berlangsung. Ini berlangsung dalam 2 tahap. Ya, jadi seperti itu. Nah, umumnya reaksi itu kalau tidak unimolekular atau bimolekular. B itu 2. Contoh B itu yang saya bahas tadi. 1 dan 1. Ini bimolekular. 2 molekul bertabrakan sekaligus bimolekular. Reaksi ini, meskipun ini banyak atomnya, umumnya dia kalau nggak unimolekular, bimolekular. Berarti pada tahap per tahapnya, itu kalau nggak unimolekular atau bimolekular. Unimolekular itu kalau misalkan dia cuma 1. Contoh yang tadi, ya, ini. Nah, kenapa dia nggak satu tahap? Ternyata ini itu dia terpecah dulu, menghasilkan CH3C, CH3. Di SMA ada sedikit organik kan, ya, senyawa karbon kan, ya. Jadi paling nggak kenal lah ini bahwa ini senyawa karbon gitu. Terkait dia fungsinya apa itu belakangan. Nah, dari 1 dia terpecah. Ini namanya unimolekular. Ya, cuma 1 zat yang terlibat dalam reaksi elementer tersebut. Kalau ini ada 2 zat yang terlibat dalam reaksi elementer. Oke. Nah, enaknya di reaksi elementer karena jumlah yang terlibat dalam reaksi itu sama dengan yang bertumbukan, maka orde reaksi untuk reaksi elementer, ya, orde reaksi, pangkat dari konsentrasi kan orde reaksi untuk reaksi elementer itu sama dengan koefisien. Jadi misalkan reaksi yang ini, ya, maka lajunya akan sama dengan V, pakai R lah, jangan pakai V. V itu velocity. KR sama dengan K dikali OH- kali CH3Cl. Pangkat 1 maka 1. Ya, khusus untuk reaksi elementer. Ya, bukan reaksi total. Karena ingat reaksi total itu koefisien tidak mencerminkan jumlah kondisi tumbukan yang terjadi. Ini misalkan ini tidak serta-merta R sama dengan K kali MO4 pangkat 1, Fe pangkat 2, pangkat 5, H plus pangkat 8, tidak seperti itu untuk reaksi total. Karena ini tidak menunjukkan bahwa ada 5 Fe, 8 H, dan 1 K yang bertumbuhkan di saat yang bersamaan. Berbeda dengan reaksi elementer.
Ya. Nah, reaksi elementer itu umumnya bolak-balik, ya, bisa bolak-balik. Dan ada zat namanya intermediate. Intermediate itu zat yang diproduksi oleh reaksi elementer, tapi dia dipakai lagi. Dan reaksi elementer umumnya ada tahap namanya tahap pentul laju. Nanti saya bahas lebih detail. Oke, biar gampang saya ini dulu. Ini gimana? Saya bikin satu slide kosong. Saya bikin satu slide kosong dulu sini. Oke. Ya, ini kita kesini dulu sebentar. Nah, misalkan di dunia molekular dari A menjadi ini enggak produknya ya. Jadi K kali A pangkat 1. Di molekular A tambah A jadi K A pangkat 2 atau A kuadrat 2A lagi ya. Atau A tambah B berarti A pangkat 1 B pangkat 1. Khusus untuk reaksi elementer. Reaksi utamanya ini reaksi kalau 3 ya, tapi ini sangat jarang ya. Kenapa sangat jarang? Berarti ini 3 molekul A bertabrakan di saat yang bersamaan dengan energi yang cukup dan dengan orientasi yang benar. Itu sangat susah terjadi. Karena 3 molekul, bisa 3 molekul, bisa 3 atom, bisa 3 ion bertabrakan di saat yang bersamaan, energinya harus cukup dan orientasinya harus benar. Bisa aja energinya cukup tapi orientasinya salah, dia nggak akan jadi. Ya, berarti ini sangat jarang. Ya, ini sangat jarang. Oke. Biar ini misalkan reaksi dekomposisi ozon. Ya, ozon dia bisa terdekomposisi menghasilkan oksigen. Ya, seperti itu. Atau ini aja, reaksi pembentukan ozon deh, biar kelihatan. Ya, 3 molekul oksigen menghasilkan 2 ozon. Ini dalam kondisi ada UV. Ya. Oksigen, 2 molekul oksigen saling bereaksi menghasilkan 1 molekul ozon ditambah O radikal. Ya. O radikal ketemu dengan oksigen menghasilkan ozon. Ini reaksi total. Ini reaksi elementer. Ada 2, ada 1 dan 2. Dia 2 tahap. Nah, reaksi elementer ini harus konsisten dengan reaksi total. Kalau saya coba jumlah ini, ya saya jumlah ya. Oksigen ada 2 dan 1, berarti ada 3 oksigen. Sama dengan yang reaksi total. O ada di kiri 1, ada di kanan 1, maka kita bisa coret. Ya kan? Berarti nggak muncul di akhir. O3 ada ini 1. Oh ini salah. Ini O3. Ada di kanan 1, ada di kanan lagi 1, maka dia akan menjadi 2O3. Seperti itu. Jadi dia sama dengan reaksi, berarti dia konsisten. Jadi reaksi elementer kalau dijumlah, dia harus menjadi reaksi total. Nah, kita tahu bahwa O ini adalah reaksi, ya kan ya, reaktan atau reaksi. O3 ini itu adalah produk, ya kan, karena dia dihasilkan kan. Nah, apa kalau O ini apa? O ini kita sebut sebagai zat antara atau intermediate. Jadi dia dihasilkan, ya, tapi kemudian dia dikonsumsi lagi. Ya, dia dihasilkan, kemudian dikonsumsi lagi. Dia dihasilkan lagi, dikonsumsi lagi. Sehingga di reaksi akhir dia tidak ada. Di reaksi total dia tidak muncul.
Ya, jadi antara itu di reaksi total dia tidak muncul, dia ada di reaksi elementer dia dihasilkan, kemudian dia dipakai lagi. Oke, sampai sini pertanyaan? Nah, karena ini 2 tahap ya, bisa jadi antara tahap 1 dan tahap 2 itu dia kecepatannya beda gitu. Sama kayak misalnya teman-teman dari Jakarta ke Bandung. Itu melewati tol apa aja ya? Misalkan awalnya teman-teman dari Jor, Jakarta, lingkar luar ya, Outer Ring Road. Kemudian masuk ke tol, habis Jor kemana? Ada yang tahu? Apa saya lupa. Jakarta Cikampek ya. Nah, misalkan anggap aja ya, Jakarta Cikampek. Terus kemudian naik tol Purbalenyi. Ya. Kemudian keluar di Pasteur, Pasteur Bandung. Jadi ada tahap 1, ini tahap 2, ini tahap 3. Reaktanya teman-teman, produknya reaktan teman-teman di Jakarta, produknya teman-teman di Bandung. Ya. Jadi ada 3 tahap. Antar tol ini bisa saja beda-beda. Di sini misalkan lagi macet gitu. Jadi jornya macet banget. Teman-teman akan lambat di sini. Terus di sini lancar. Nomor 3 lancar. Maka perjalanan teman-teman itu akan ditentukan oleh lamanya teman-teman di jor. Karena macetnya. Atau di jor lancar misalnya. Misalkan karena sengaja ngambil tidak waktu peaknya jor, misalnya tidak waktu pagi dan tidak waktu malam lah. Ambil siang gitu. Lancar. Di Cikampek ada perbaikan jalan. Sehingga macetnya di Cikampek. Maka perjalanan total teman-teman dari Jakarta ke Bandung itu akan ditentukan oleh seberapa lama teman-teman tertahan di Cikampek. Dan seterusnya. Ya. Jadi, tahap yang paling lambat itu kita sebut sebagai tahap penentu laju. Berarti laju itu akan ditentukan oleh tahap paling lambat dari reaksi elementer. Sebagaimana perjalanan kita akan ditentukan oleh tahap yang paling lambat. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, ini sekilas saja. Manakah yang unimolekular, mana yang bimolekular? Uni itu berarti 1 molekul, Bi itu 2. Kalau kita lihat sini jelas ya, ini ada 1 molekul terpecah menjadi 2, maka ini adalah unimolekular. Dia cuma 1. Kalau ini ada 1, 2 molekul, maka ini adalah bimolekular. Oke. Nah, gimana kita tahu reaksi? Kalau reaksi total kan kita bisa tahu ya, kita bisa cek dari stoichiometri, kita cek dari produk yang terbentuk. Reaksi elementer itu biasanya adalah kita memperkirakan ya. Bahkan sebagian besar itu cuma di atas kertas atau di simulasi. Ya. Dan kadang-kadang orang bisa memberikan reaksi elementer berbeda-beda. Tapi poin yang paling penting adalah dia harus konsisten dengan hasil laju eksperimen dari hukum laju. Dia harus konsisten. Ya. Dari reaksi elementer kita bisa tentukan hukum laju, tapi hukum laju yang dihasilkan harus konsisten dengan apa yang diperoleh di eksperimen. Nanti kita bahas lagi. Jadi secara umum kita bisa menentukan hukum laju berdasarkan dari reaksi elementer. Dan seperti yang saya bahas tadi, waktu kita bahas dari Jakarta ke Bandung, di mana perjalanan teman-teman ditentukan oleh tahap paling lambat, ya, paling macet, maka di reaksi penentuan laju dari reaksi elementer juga ditentukan oleh tahap paling lambat. Dan satu poin di sini bahwa laju reaksi elemen orde reaksi, saya bahas tadi, di reaksi elementer
itu akan sama dengan koefisien. Ya, dan reaksi elementer itu kalau nggak unimolekular ya dan bimolekular, jarang yang 3 dan seterusnya. Oke, kita coba di sini misalkan. Nah, misalkan ini reaksi antara H2 dan 2 ICl, ya, dia menghasilkan I2 dan 2 HCl. Jadi reaktan, ini produk. Ya. 1 H2, 2 ICl. Berarti ini ada 3 partikel atau 3 molekul akan bereaksi, ya. Dan ini tidak mungkin terjadi pada satu tahap. Ya, seperti katakan bahwa di atas 2 molekul itu udah nggak mungkin terjadi dalam satu tahap. 2 molekul aja bisa jadi tidak satu tahap. Ternyata hasil eksperimen menunjukkan bahwa orde reaksinya adalah K kali H2 kali HCl. Angka 1. Dan ini menunjukkan bahwa untuk reaksi total orde tidak harus sama dengan koefisien. Dan seringkali tidak sama dengan koefisien. Ini koefisien 1, oke, sama. Ini koefisien 2. Sedangkan ini koefisien 1. Nggak sama kan? Maka untuk reaksi total orde tidak harus sama dengan koefisien. Nah, misalkan ini misalkan eksperimennya. Nah, misalkan ini adalah reaksi mekanisme yang diusulkan. Sekali lagi, mekanisme reaksi itu seringkali adalah usulan, ya. Kita propose mekanisme. Jarang yang eksak banget itu. Ada mekanisme yang bisa diterima, ada mekanisme nggak bisa diterima gitu. Ya, tapi itu ada dugaan kita berdasarkan pemahaman kita terkait dengan reaksi kimia, pemahaman kita terhadap konsep kimia, dan berdasarkan hasil eksperimen, berdasarkan hasil simulasi dan seterusnya. Misalkan kita memperkirakan reaksinya adalah 2 tahap dengan masing-masing bimolekular ya, karena kan umumnya kalau nggak 1 atau 2 molekul. 1 H2 bertabrakan dulu dengan 1 ICl misalkan, menghasilkan HI dan HCl. Gitu. Kemudian HI nggak ada kan ya di sini di produk kan, maka HI kemudian bereaksi lagi dengan ICl lagi, menghasilkan I2 dan HCl. Misalkan ini. Teman-teman nggak akan diminta untuk propose mekanisme ya di kimia dasar, tapi teman-teman biasanya diminta untuk menentukan hukum lajunya. Ya, karena untuk menentukan mekanisme ini butuh pemahaman kimia cukup dalam lah. Jadi biasanya teman-teman akan pelajari nanti di kimia lebih lanjut, kimia organik, kimia anorganik, dan seterusnya. Nah, kita anggap 2 tahap seperti ini ya. Oke, kita cek dulu. H2, kalau kita jumlah, oke, H2 1. ICl ada 2. HI nggak ada kan ya? Oke, nggak ada di sini. HCl ada 2. I2 ada 1. Oke, dia konsisten dengan reaksi total. Maka tahap ini berarti masuk akal. Nah, sekarang tahap kedua adalah kita cek hukum lajunya. Misalkan kita anggap dia adalah tahap yang lambat, ya, diikuti tahap yang cepat. Berarti di sini dia lambat. Kalau dua-duanya cepat gimana ya? Dari yang cepat itu kita cari yang paling lambat. Gitu. Kalau cepat, dua-duanya cepat-cepat gimana ya? Dari yang cepat-cepat itu kita cari yang paling lambat. Ya, selalu nggak mungkin cepatnya sama gitu. Pasti ada jeda dikit lah. Gitu. Ya sama aja kayak teman-teman bikin rombongan, misalkan 5 orang lah, ya, naik gunung, ya, 5 orang ini nggak mungkin dia kecepatannya sama gitu, meskipun dia kembar 5 sekalipun gitu, ya, usia yang sama, makannya sama, nggak akan persis sama. Ada yang lebih lambat dan perjalanan teman-teman akan ditentukan oleh seberapa orang paling lambat itu untuk bergerak. Nah, oke.
Seperti itu. Nah, ini lambat, ini cepat. Nah, kita kasih misalkan ini K1 ya, pada tahap 1, ini kita kasih K2. Ya. Jadi di sini, oke, ini udah ada ya, tapi saya akan tulis lagi di sini. Ya, jadi karena ini 2 tahap, maka di tahap 1 itu ada namanya R1 sama dengan K1 kali H2 pangkat 1 ICL pangkat 1. Ya. Sedangkan R2 reaksi kedua ini itu akan sama dengan K2 kali HI pangkat 1 kali ICL pangkat 1. Seperti itu. Nah, karena tahap pertama, karena tahap 1 paling lambat, maka reaksi total, ya, laju reaksi total akan sama dengan laju reaksi tahap 1. Ya, karena dia tahap 1 yang paling lambat. Nanti kalau dia sama dengan kalau tahap 2 yang paling lambat, maka dia akan sama dengan R2. Tapi di kasus ini dia sama dengan R1. Jadi ini akan sama dengan K1 kali H2 pangkat 1 kali ICL pangkat 1. Seperti itu. Dan kalau kita lihat reaksi total ini, dia konsisten dengan hukum lajunya. K H2 pangkat 1 ICL pangkat 1. K1 H2 pangkat 1 dan ICL pangkat 1. Oke, sampai pertanyaan? Sederhana kan ya? Jadi intinya order reaksi akan sama dengan koefisien untuk reaksi elementer, dan kemudian laju reaksi akan sama dengan laju dari tahap yang paling lambat. Oke, coba dihayati dulu. Kalau ada pertanyaan di sini? Oke. Oke, coba teman saya kasih waktu sekitar 4 menit lah ya. Coba kerjakan dulu ya. Coba dikerjakan dulu. Ya. Bagaimana hukum lajunya? Ya, coba dikerjakan dulu sebentar. Oh ya, di sini berarti HI dihasilkan, dipakai lagi ya. Berarti HI ini adalah intermediate. Ya. H2 dan ICL reaktan, I2 dan HCl produknya. Oke. Oke, coba dikerjakan dulu 3 menit. 3-5 menit lah. Coba dikerjakan dulu. Teman bisa langsung tebak sebenarnya. Tanpa harus bikin ini. Karena tahap paling lambat adalah tahap pertama. Dan laju reaksi ditentukan oleh tahap paling lambat. Oke, kita cek reaksi totalnya. H2O2, 2 buah. Imin ada di kiri, ada di kanan. IO-min ada di kiri, ada di kanan. Saling menghilangkan. Jadi nggak ada di sini. Kemudian 2H2O ditambah O2. Ya, seperti itu. Oke, di sini R sama dengan R1 sama dengan K1 kali H2O2 kali I min. Ya kan?
Di sini R2 sama dengan K2 kali H2O2 kali IO min. Ya. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, H2O2 adalah pereaksi. Ya. Ini adalah produk. Nah, sekarang I- dan IO- itu sebagai apa di sini? IO- dia dihasilkan ya, form, kemudian dia dipakai lagi, konsum. Maka ini adalah zat antara atau kita kenal sebagai intermediate, ya, atau intermediate. Nah, kalau imin dia udah ada dari awal. Jadi dia udah ada di awal. Di awal dia ada, kemudian dia dipakai, ya kan? Dipakai, dikonsum, kemudian di akhir dia diproduksi lagi. Berarti kebalikan dari yang sebelumnya. Sebelumnya adalah iomin, dia dihasilkan, kemudian dipakai lagi. Saya hilang barusan. Oke. Saya harus tulis ulang, tadi kepencet. Oke. Saya tulis cepat ya. Ini saya kehapus tadi. Dia menghasilkan 2H2O dan O2. Ya, ini reaktan, ini produk. Tadi iomin kita bahas dia adalah zat antara. Nah, bagaimana dengan imin? Pertama dia udah ada, terus dia dikonsumsi, kemudian dia dihasilkan lagi. Ya, nah imin ini dia berfungsi sebagai katalis. Ya, jadi reaksi ini sebenarnya bisa jalan tanpa ada imin ya, tapi dia sangat-sangat lambat. Dengan ada imin dia akan berlangsung dengan sangat cepat. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu ciri katalis ya. Dia sudah ada dari awal, kemudian dia dipakai, dikonsumsi, dan di akhir dia harus dihasilkan lagi. Kalau dia udah ada dikonsumsi dan tidak dihasilkan lagi, maka dia adalah reaktan. Ada dari awal, dikonsumsi kan, tapi dia nggak dihasilkan lagi, maka dia reaktan. Kalau ini, dia udah ada dari awal, dikonsumsi dan dihasilkan lagi, itulah ciri dari katalis. Dan di hukum laju, yang boleh muncul itu adalah reaktan, karena kita tahu berapa jumlahnya kan. Produk, meskipun jarang ya, kita belum pernah ketemu sampai pembahasan kidas ini, produk muncul, tapi dia kenyataannya banyak, ya cuma kita nggak bahas. Dan katalis. Kenapa ketiga ini boleh? Karena ketiga ini kita tahu di dalam sistem itu ada berapa jumlahnya. Katalis kita tahu karena kita yang memasukkan sejumlah katalis itu. Reaktan kita yang memasukkan reaktannya, berarti kita tahu di sistem ada berapa. Produk kita bisa ukur. Zat antara tidak boleh masuk dalam hukum laju. Nanti di slide berikutnya kapan zat antara muncul di hukum laju dan bagaimana kita menghilangkannya. Oke, kita kembali ke sini. Berarti ini R1 sama dengan K1 kali H2O2 pangkat 1 kali I- pangkat 1. Yang ini adalah R2 sama dengan K2 kali H2O2 pangkat 1 kali IO- pangkat 1. Karena reaksi pertama paling lambat, maka R1 akan sama, R total akan sama dengan R1. Akan sama dengan K1 kali H2O2 pangkat 1 kali I- pangkat 1. Jadi dia mengandung reaktan dan mengandung katalis. Nah, seperti itu.
Oke, sampai sini pertanyaan? Oke, kita coba bahas kasus kedua. Oke, ini gambarannya ya, reaksi paling lambat yang tahap pertama berarti kalau ini reaktan, ini produk, dia melewati zat antara ini zat antaranya, HI kan ya tadi, maka dia ketemu dengan bukit yang tinggi, baru ketemu bukit yang rendah. Ini adalah namanya energi aktivasi. Ini juga namanya energi aktivasi. Ada dari dua, 1 dan 2. Semakin tinggi energi aktivasi, maka dia semakin lambat, karena dia akan semakin susah dilalui. Jadi, kalau reaksi yang ini, ya ini energi aktivasinya akan lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Yang kedua, energi aktivasinya lebih rendah. Itulah kalau tahap pertama paling lambat. Seperti itu. Nah, sekarang ke tipe kedua ya. Ini umumnya kita bahas tipe kedua. Tahap pertama cepat dan reversible. Tahap kedua paling lambat. Oke. Jangan heboh dulu dengan tandanya. Ini saya coret dulu aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, saya kasih gini biar sama dengan kita tadi. K1. Oke. Nah, misalkan reaksi adalah 2NO tambah O2 menghasilkan 2NO2. Lajunya R sama dengan, kenapa ini negatif ya? Oke, ini plus ya. Ya karena konsentrasi pasti positif, K pasti positif, ini negatif, ini salah. Ya. Kali NO kuadrat kali O2 pangkat 1. Ini dikasih ini kebetulan sama dengan orde ya. Ini cuma kebetulan ya. Ya, dan nggak mungkin NO sama 2NO sama 1 oksigen bertabrakan tiga-tiganya sekaligus. Jadi ini kebetulan eksperimennya sama dengan orde. Oke. Nah, kita usulkan dia 2 tahap. 2NO menghasilkan N2O2 itu K1. N2O2 kemudian berhasilkan oksigen menghasilkan 2NO2 itu namanya K2. Nah, yang kita usulkan adalah tahap kedua paling lambat. Kenapa kita nggak tahap pertama aja gitu? Kan lebih gampang ya. Karena kalau ini yang paling lambat, misalkan ya, maka R akan sama dengan R1. R1-nya adalah K1 dikali NO kuadrat. Ya kan? Dan ini tidak sama dengan ini. Tidak sama dengan observasi. Maka kita nggak memilih tahap 1 yang paling lambat. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi ini adalah R1, K1 kali 2NO, NO kuadrat. Ini R2 sama dengan K, ini K1, ini K kecil ya, K2 kali N2O2 kali O2. Nah, seperti ini. Oke, di sini karena dikatakan tahap 2 paling lambat, maka R total akan sama dengan R2. Karena ini tahap 2 lambat, ya kan? Sehingga kita tulis sama dengan K2 kali N2O2 kali O2. Oke, sekarang kita cek. O2 adalah reaktan, oke, tidak ada masalah. N2O2 tidak ada di persamaan reaksi. N2O2 adalah di sini adalah dia dihasilkan, dipakai lagi. Jadi N2O2 adalah zat antara. Zat antara kita tidak boleh masuk dalam hukum laju karena kita nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, kita nggak tahu jumlahnya berapa, meskipun itu bisa dihitung nanti ya, tapi dia nggak boleh masuk dalam hukum laju. Kita harus substitusi ini. Nah, gimana cara mensubstitusi ini?
Kalau tahap pertama lambat, tahap kedua lambat, maka tahap pertama kita bisa anggap dia berkesetimbangan. Kayak analoginya gini, teman-teman, misalkan dari Jakarta ke Bandung, ya, dari ini Jor, terus pindah ke Jakarta Cikampek, terus pindah ke Purbalenyi. Teman-teman di Jor, macet banget, ya udah teman-teman langsung balik aja gitu, nggak jadi berangkat. Nah, teman-teman di Jor lancar, macetnya di Jakarta, berarti udah jalan nih, udah jalan sejam misalkan, macetnya di Jakarta Cikampek, Jakarta Cikampek, macetnya parah gitu, misalkan butuh 7 jam, maka akan ada orang-orang yang udah jalan di Jor, dia balik pulang, nggak jadi, atau cari jalan tikus atau nggak jadi. Ya, akan ada perjalanan orang yang awalnya udah masuk Jor, balik ke Jakarta lagi, karena di sini sangat macet. Kalau orang tahu macet parah di Jor, jadi orang nggak akan berangkat dari rumah, bahkan nggak akan masuk Jor. Ya, tapi karena di sini orang udah telanjur masuk Jor dan kejebak macet di Jakarta Cikampek, sebelum dia kejebak macet dia pulang. Nah, sama dengan ini. Karena tahap kedua ini lambat, maka otomatis NO2 zat antara ini akan banyak numpuk. Karena dia banyak numpuk, maka ada sebagian zat antara ini yang balik menjadi reaksi. Maka kita tulis reaksi ini itu adalah kesetimbangan. Kalau saya tulis kesetimbangan, saya tulis K-nya K besar ya. Kesetimbangan. Dan kita udah belajar kesetimbangan adalah produk pangkat koefisien dibagi fraksi koefisien. Di kasus ini, itu adalah nanti N2O2 pangkat 1 dibagi dengan NO kuadrat. Ya. Nah, ini bisa kita tata menjadi N2O2 sama dengan ketetapan kesetimbangan kali NO kuadrat. Nah, ini bisa kita substitusi ke sini. Jadi K2 kali tetapan kesetimbangan dikali dengan NO kuadrat dikali dengan 2. Nah, ini saya kasih warna beda. Nah, ini adalah berasal dari N2O2. Sehingga kalau kita jadiin ini tetapan laju, ini tetapan kesetimbangan, dua-duanya tetapan, dan tetapan kesetimbangan tidak memiliki satuan ya. Oke, taruh warnanya biar merah. Maka ini akan sama dengan, kita bisa gabung nih, anggap aja K observe, terserah mau namanya apa, K3 juga nggak masalah, NO kuadrat kali O2. Seperti itu. Ya, dan ini sama dengan eksperimen. Berarti di kimia dasar ini kita akan cuma bahas untuk umumnya adalah reaksi yang tahap pertama lambat, seperti yang kita bahas tadi, yang lebih sederhana ya, langsung aja ambil reaksi pertama, atau tahap kedua lambat. Tahap kedua lambat agak sedikit lebih panjang, karena kita harus mengambil reaksi kedua, dan umumnya di tahap kedua ini ada intermediate, maka kita harus mengubah intermediate ini menjadi persamaan kesetimbangan dan produk reaksi biasanya. Oke. Sampai sini pertanyaan? Oke. Nah, ini udah kita bahas tadi ya. Oke, karena waktu 4 menit lagi ya. Nanti kita bahas bareng aja. Misalkan reaksi ini
kita ada dekomposisi ozon. Ini ada K1, dia 2 tahap ya. Ini K2. Tahap pertama cepat, tahap kedua lambat. Ya, jadi R1 ada R2. Ditanya adalah reaksi total, hukum laju. Kita tentukan dulu reaksi totalnya. Biar kita tahu apakah ada intermediate apa enggak. Ini O2, O3. Ini habis menghasilkan 3O2. Berarti intermediate-nya atau zat antaranya adalah oksigen. Jadi ini adalah K1 kali O3. Yang ini adalah K2 kali O3 dan kali O. Hukum lajunya R total akan sama dengan R2, yaitu tahap paling lambat. Sama dengan K2 kali O3 kali dengan sebentar, anak saya lagi. Maaf. Nah, seperti itu. Ini adalah reaksi, nggak ada masalah. Produk juga nggak akan ada masalah. Nah, sekarang masalah ini. Ini zat antara, kita harus ubah. Kalau tahap pertama cepat, tahap kedua lambat, maka otomatis akan ada penumpukan O di sini. Sehingga reaksi pertama itu akan ada kesetimbangan. Ini algoritma selalu sama ya untuk reaksi seperti ini. Sehingga ini akan ada namanya tetapan kesetimbangan K yang akan sama dengan O2 produk pangkat koefisien dibagi reaksi pangkat koefisien. Nah, karena kita ingin mensubstitusi O zat antara, maka kita ubah menjadi O sama dengan tetapan kesetimbangan kali O3 dibagi dengan O2. Nah, kemudian kita substitusi ke sini. K2 kali O3, saya ganti warnanya biar kelihatan. Tetapan kesetimbangan dikali O3 dibagi O2. Ya. Nah, kemudian kita gabungkan, kita kelompokkan biar lebih enak dilihat. K2 kali K. Ini kita bisa garis sebagai K observe misalkan. O3 kuadrat dibagi O2. Nah, ini menarik bahwa oke, ini teman-teman udah sering ya lihat ada reaksi kan, tapi ternyata produk muncul di persamaan laju. Dan ini tidak masalah, dan uniknya dia pangkatnya negatif. Ini kalau kita ubah, ini kalau kita bisa tata ulang ya. K berarti ini kali O3 pangkat kuat 2 kali O2 pangkat min 1. Jadi orde reaksi itu bisa negatif. Dan bisa aja produk masuk. Itu menunjukkan seberapa kompleksiti dari reaksi. Ya. Tenang, tapi untuk pembahasan di KIDAS ya, untuk mekanisme mungkin muncul ya. Tapi hanya suruh mekanisme, tapi suruh untuk menghitung tetapan K, suruh untuk menentukan orde secara eksperimen. Seperti yang kita bahas di menit sebelumnya, itu nggak akan ada orde dari reaksi. Itu nggak akan ada orde dari produk. Oke, karena waktu saya udah habis, sebenarnya ini udah hampir selesai ya. Oke, sekilas saja sebentar, nggak sampai 1 menit. Gimana kalau ada 3 tahap seperti ini? Cepat, lambat, cepat. Maka intinya semua tahap setelah tahap lambat abaikan. Kalau ada 7, tahap keduanya paling lambat, maka dia hanya ditentukan oleh tahap kedua. Tahap 3, 4, sampai 7 abaikan. Kita perlu tahap 1 buat bikin tetapan kesetimbangan. Ya, ini abaikan. Ya. Oke. Seperti ini. Oke.
Saya akan coba upload beberapa latihan ya di e-learning. Paling Jumat ya, ini teman-teman bisa ngerjakan. Seperti itu. Ini nanti saya bahas kilas ya di akhir di pertemuan berikutnya, tapi tidak akan terlalu banyak. Oke. Ya, kemarin kita udah sampai penentuan ORD ya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme reaksi. Untuk reaksi rantai. Ya, ini hanya pengetahuan aja. Jadi ada namanya reaksi rantai. Ini biasanya reaksi radikal ya. Dan ini banyak sekali terjadi. Terutama misalkan reaksi yang melibatkan sinar UV atau reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dengan oksigen itu adalah reaksi rantai. Ya. Jadi misalkan contoh di reaksi rantai selalu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap inisiasi. Jadi awalnya molekul netral, dia menjadi radikal. Ya. Kemudian radikal ini akan bereaksi dengan reaktan, menghasilkan produk plus radikal yang lain. Radikal ini akan bereaksi dengan reaktan yang lain, menghasilkan produk plus radikal lagi. Jadi reaksi ini akan terus berulang, siklik, ya, sampai semua radikal habis. Dan reaksi ini sangat cepat. Berarti tahap ini sangat lambat. Biasanya tahap penentu laju di sini. Ya. Tahap berikutnya adalah tahap pembentukan produk. Ini sangat cepat dan terus berulang selama radikalnya ada. Nah, kapan reaksi berhenti? Ketika radikalnya habis. Ya, misalkan radikal kalau udah habis ya, produknya udah habis, maka radikal ketemu radikal. Dia menjadi molekul netral. Nah, reaksi akan melambat. Radikal ketemu radikal menjadi molekul netral, reaksi akan melambat. Radikal ketemu radikal menjadi molekul netral, reaksi akan melambat, seperti itu. Jadi ini reaksi rantai. Berarti dia ada tahap inisiasi, pembentukan radikal, tahap propagasi, radikal ketemu dengan molekul netral, menghasilkan molekul netral ketemu radikal yang lain, menghasilkan radikal yang lain, radikal ini akan bereaksi lagi dengan bereaksi, bahkan dia bisa bereaksi dengan produk yang terbentuk. Misalkan dia bereaksi Cl radikal ketemu dengan CH3Cl, menghasilkan misalkan CH, ini misal aja ya, CH2Cl radikal ditambah HCl, dan seterusnya. Maka reaksi radikal ini biasanya produknya akan banyak jenisnya. Ya, itu. Ini biasanya jarang digunakan di sintesis ya, karena akan berisiko ada banyak produk. Tapi ini sering terjadi di reaksi misalkan pembentukan polimer. Misalnya polimer karena kita bisa kontrol ya reaksinya, maka dia banyak reaksi radikal. Atau reaksi pembakaran, itu juga radikal. Pembakaran oksigen itu radikal. Reaksi pemurnian dengan ozon itu juga reaksi radikal. Seperti itu. Ya, berarti ada 3 tahap. Inisiasi pembentukan radikal, propagasi, ya, itu adalah radikal bereaksi dengan reaktan menghasilkan produk plus radikal, atau bisa juga bereaksi dengan produk menghasilkan produk yang lain plus radikal. Dan reaksi ini akan berhenti jika radikal ketemu radikal menghasilkan molekul netral. Seperti itu. Itu kenapa radikal itu kalau dalam tubuh kalau tidak terkontrol itu sangat berbahaya. Misalkan teman-teman banyak makan gorengan yang dibakarnya berasap-asap gitu ya, sampai minyaknya di-recycle berpuluh-puluh kali gitu sampai warnanya hitam gitu. Nah, itu akan banyak radikal karbon di situ, sama radikal oksigen. Terutama radikal oksigen. Kalau dia masuk ke tubuh, radikal oksigen ini akan sangat reaktif, dia bisa melakukan reaksi propagasi. Dia bereaksi dengan protein tubuh kita menghasilkan radikal dan seterusnya. Bereaksi dengan DNA kita menghasilkan radikal dan seterusnya. Maka ya harus hati-hati makan seperti itu. Seperti itu. Nah, gimana cara menghentikan radikal yang berbahaya di tubuh kita? Biasanya kita butuh namanya antioksidan. Antioksidan ini dia molekul netral. Misalkan ada misalkan
kalau di teh hijau itu kalau nggak salah itu saya lupa ya. Ada yang terkenal loh teh hijau. Banyak vitamin C itu juga antioksidan, vitamin E itu antioksidan. Dia bisa bereaksi dengan radikal, menghasilkan dirinya sendiri akan menjadi radikal plus produk netral. Tapi radikalnya si antioksidan ini itu stabil. Dia tidak bisa menyebabkan reaksi propagasi. Gitu. Jadi nanti akan diolah tubuh menjadi senyawa yang aman. Itu fungsi antioksidan adalah dia menangkap radikal, menghasilkan dirinya sendiri yang bersifat radikal, tapi dia tidak berbahaya. Oke. Oke, ini teman-teman bisa baca lah ya. Oke, terakhir di katalis. Ya, ini termasuk salah satu topik yang sangat penting ya di kimia terkait katalis, karena banyak reaksi itu yang kalau tanpa katalis dia hanya bisa terjadi pada suhu yang tinggi. Ya, ada satu kaidah sederhana ya terkait, kita udah sempat bahas energi aktivasi. Ya, jika energi aktivasi itu berkisar antara sekitar 100 kJ, ya maka reaksi akan beraksi pada sekitar suhu kamar ya mungkin sampai sekitar 200 derajat. Tapi jika energi aktivasinya lebih tinggi dari itu, maka dia nggak akan berlangsung pada suhu itu. Dia harus dipanaskan. Ya, bahkan misalkan energi aktivasinya misalkan 400 kJ. Itu baru bereaksi mungkin di sekitar suhu 2000 derajat gitu. Dan seterusnya. Jadi ya katalis itu fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi sehingga kita nggak butuh suhu terlalu tinggi. Ya. Dan kita kemarin sudah sempat bahas di sebelumnya bahwa katalis itu dia ada di awal, ya, tapi dia akan dihasilkan lagi. Dia dipakai di awal dan dihasilkan lagi, sehingga dia akan selalu dihasilkan. Katalis bisa di heterogen, bisa homogen. Homogen ini berarti satu fasa. Misalkan dia gas reaksinya, maka katalisnya juga gas. Dia larutan, maka katalisnya juga larutan. Itu adalah satu fasa atau larutan. Ya, biasanya ini kan lebih cepat. Kita sudah sempat bahas terkait dengan di awal-awal terkait faktor yang mempengaruhi laju ya, ada luas permukaan, konsentrasi dan seterusnya. Homogen itu lebih cepat. Nah, dalam katalis heterogen itu kalau dia beda fasa, misalkan reaksinya larutan, katalis yang dipakai adalah padatan. Ini yang sering. Biasanya reaksi ini lebih lambat karena terbatas oleh luas permukaan. Ya kan, kalau kita punya reaksi ini larutannya ya, katalisnya ini padatan, maka yang bisa bereaksi kan hanya di permukaan sini saja. Sehingga ini akan lebih lambat. Seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan? Nah, umumnya di industri orang lebih milih katalis padat dibandingin katalis homogen, meskipun dia lebih lambat. Karena kalau katalis padat itu lebih mudah dimurnikan. Ya, kalau katalis homogen kita harus memisahkan antara katalis dengan produk. Tapi kalau katalis heterogen ini dengan mudah bisa dipisahin. Misalkan ini ya, setelah beraso kemudian kita batch-kan, ini kita keluarkan cairannya, ya kemudian kita tutup, tambahkan lagi reaktan, terus gitu. Kalau ini, kalau dalam misalkan ini katalisnya, misalkan ini H2O2 sama imin yang kita bahas pekan lalu, dia menghasilkan O2 dan H2O. Nah, kalau sudah selesai kita harus memisahkan antara imin dan H2O dan sisa H2O2. Jadi akan lebih susah untuk homogen dalam hal pemisahan. Meskipun dia lebih cepat, dia tidak terlalu disukai di industri karena dia butuh pemisahan. Seperti itu. Ini pengetahuan umum aja. Oke. Nah, katalis itu fungsinya menurunkan energi aktivasi. Jadi, ini misalkan reaksi tanpa ada katalis. Ini reaksi ada katalis. Jadi,
Karena negatif vaksin lebih rendah, maka lebih banyak molekul yang bisa mencapai produk. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh katalis homogen. Ya, misalkan reaksi S ditambah sulfur tambah oksigen tambah air menghasilkan H2SO4. Kita menggunakan gas NO2. Ya. Seperti itu. Sebentar ya. Oke. NO2 ini perannya sebagai katalis. Misalkan S tambah O menghasilkan SO2. Kemudian NO2 bereaksi sama SO2 menghasilkan NO tambah SO3. Dan seterusnya. Kita lihat NO2 dipakai di awal, dikonsumsi, dan dihasilkan lagi. Ini ciri katalis ya. Kebalik, ada yang agak mirip namanya intermediate, tapi dia dihasilkan di awal dan dipakai lagi. Contohnya di sini adalah SO2. Dihasilkan di awal, dipakai lagi. SO3. Dihasilkan di awal, dipakai lagi. NO. Dihasilkan di awal, dipakai lagi. Itulah adalah intermediate. Berarti ini masuk juga adalah SO3. Ya, disebut katalis. Nah, ketika kita udah mendapatkan H2SO4 ini, PR berikutnya adalah gimana kita memisahkan H2SO4 ini dengan NO2. Ya. Seperti itu. Itu PR-nya. Dan itu butuh effort lebih dan butuh biaya lebih. Meskipun lebih cepat, tapi ini membutuhkan biaya tambahan dan membutuhkan waktu tambahan. Nah, kalau katalis heterogen, ini contohnya, misalkan reaksi antara N2 ditambah H3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ini kita menggunakan katalis misalkan besi. Jadi H2 akan nempel di permukaan besi, besi N2 di permukaan besi, kemudian dia menjadi bereaksi seperti ini, bereaksi akhirnya terbentuklah NH3, terus kemudian lepas. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu memisahkan antara katalis dan kita nggak perlu memisahkan antara katalis dan reaktan dan produk. Bahkan cukup mungkin ya, kita bisa bikin sistem yang batch panjang seperti ini. Ini katalisnya. Bisa aja bentuk serbuk ya, serbuk. Karena ingat, luas permukaan itu sangat penting dalam katalis hidrogen. Ya. Kemudian ini dipanaskan. Kemudian gas H2 dan gas N2 dimasukkan ke dalam ini, serbuk ini, dan kemudian keluar di sini adalah NH3, sisa H2 dan sisa N2, seperti itu. Jadi kita nggak perlu memisahkan antara katalis dan reaktan plus produk. Kita hanya cukup pikirkan memisahkan antara produk dan reaktan. Oke, ini bisa dipisahkan dengan mudah. Kasus ini ya, cukup didinginkan sampai misalkan di suhu 10 derajat aja, NH3 akan mencair, H2 dan N2 tetap dalam gas. Itu bisa dipisahkan dengan mudah. Tapi kalau katalisnya ini campuran, misalkan dia juga gas, saya nggak tahu gas apa yang dipakai katalis. Untuk ini misalkan anggap aja ada gas X, gitu ya, maka kita harus memisahkan gas X lagi. Dan katalis ini itu lebih murah pada akhirnya. Kenapa? Karena dia ini reaksinya jalan terus ya. Reaksinya jalan terus. Katalisnya secara umum tidak berkurang. Ya, ada efek nanti kalau teman-teman belajar lebih lanjut, namanya katalis itu terdeaktivasi. Ya, namanya buatan manusia kan punya umur ya. Terdeaktivasi, nah itu bisa lama-lama kelamaan katalis akan kehilangan aktivasinya, bisa jadi permukaan ini lama-lama akan teroksidasi oleh N2, ya, atau di dalam ini ada impurity dari oksigen misalkan, sehingga dia membentuk oksida di permukaan, sehingga lama-kelamaan sisi aktifnya ini akan tertutup. Nah, itu challenge di katalis lah. Kalau teman-teman ada tertarik dengan ilmu katalis, ini topik yang sangat ini bukan topik baru ya.
Tapi topik ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan industri dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ya. Nah, dalam tubuh kita ada katalis namanya enzim, ya. Enzim, dan enzim itu termasuk katalis homogen ya. Ya, tapi tubuh kita udah punya sistem yang sangat kompleks ya, yang diberikan Allah untuk memisahkan antara produk dan katalisnya. Oke. Ini terkait